Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Nah, seperti pada video sebelumnya, kita akan menjanjikan untuk mempelajari RF Planning, yaitu bagian link budget. Oke? Tapi sebelum kita ke materi link budgetnya, di sini saya akan mereview dulu dari jaringan, yaitu 2G, 3G, dan 4G. Oke? Di mana jaringan baik itu 2G, 3G, atau 4G, pokoknya dia dibagi menjadi dua jenis ya. Ada di bagian yang core, ada yang di bagian akses. Nah, jika di jaringan 2G sama 3G, dari si akses ketika dia menuju core, dia harus perlu perantara dulu di sini. Dimana kalau 2G perlu BSC, kalau si 3G perlu RNC. Sedangkan kalau di 4G, karena dia sudah dipersingkat ya, sudah lebih optimumkan lagi, maka di sini dia tidak perlu perangkat. Jadi mereka saling bisa berkomunikasi nih antara sisi akses dan sisi core-nya. Dan juga ketika mereka ingin berkomunikasi antar inode B-nya, mereka bisa langsung menggunakan interface yaitu X2. Kalau di sini harus perlu perantara di RNC dan BSC-nya dulu. Nah, untuk controller ya di sebelah sini, dia akan menggunakan aggregation ya, di mana aggregation itu dia menggunakan teknologi transport. Nah, teknologi transport yang digunakan saat ini adalah MPLS. Terus kalau yang dipakai itu adalah jenisnya yang Metro E. Jadi Metro Ethernet itu adalah teknologi yang menggunakan jaringan MPLS untuk transportnya atau sisi aggregation. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau 4G itu kan sudah all IP ya. Maka dia menggunakan teknik switching, yaitu paket switching. Di mana paket switching ini sudah support untuk all IP. Nah, kalau yang di bagian 3G ya di sebelah sini, dia kan masih menggunakan CS, tetapi ada juga tambahannya PS. Jadi dia bisa dua jenis ya teman-teman. Bisa buat voice, bisa juga buat data. Sedangkan kalau di 2G hanya buat data saja. Maka dari itu di sini tulisannya core-nya CS dan PS karena emang dia gabungan dari 2G dan 3G-nya yang ada teknologi circuit switching dan paket switching-nya di sebelah sini. Oke ya, semoga sampai sini teman-teman paham dulu nih tentang review kita. Nah, nanti teman-teman di bagian Open RAN, kan sekarang kan lagi booming ya dibicarakan tentang Open RAN dan sama teknologi RAN. Open RAN dan juga RAN versus RAN. Nah, kalau RAN ya, di bagian RAN itu kita tuh benar-benar mempunyai perangkat yang real secara nyata. Artinya dia sudah ada nih, baik di sisi core, di sisi aggregation ataupun di sisi akses. Dia ada nih, ada perangkatnya yaitu BTS ya. Ada perangkatnya yaitu kayak RNC, BSC, MGW dan teman-temannya. Pokoknya dia ada real. Tapi kalau di bagian Open RAN, dia perangkat-perangkatnya itu beda dengan RAN, karena kalau RAN ini kan misalnya dia mempunyai sebuah jaringan 4G seperti ini misalnya. Berarti baik itu dari sisi inode B maupun dari sisi MMI, SG, PGW itu hanya dimiliki oleh satu vendor saja. Artinya ketika dia dimiliki oleh misalnya Nokia, berarti semua ini harus disupport oleh perangkatnya Nokia. Kalau misalnya ada perangkat ZTE, dia tidak compatible dengan dua perangkat vendor yang berbeda. Tetapi ketika kita menggunakan Open RAN, dia bisa di-mix teman-teman. Jadi kita bisa membangun jaringan sendiri, tidak tergantung antar vendor seperti tadi. Kalau MMI-nya punya ZTE boleh dicampur dengan MMI punya misalnya RAN-nya punya si Nokia atau punyanya si macam-macam lah ya, pokoknya vendor-vendornya itu. Nah, kalau misalnya Open RAN itu lebih fleksibel, makanya banyak sekali lembaga-lembaga yang sedang mengadakan kayak webinar gitu tentang Open RAN supaya kita bisa mensupport teknologi Open RAN di Indonesia ini gitu. Selanjutnya di sini ada single RAN. Jadi kalau single RAN itu masih yang sifatnya itu bagian RAN ya teman-teman, yang bukan Open RAN. Nah, di gambar ini itu adalah teknologi yang masih belum LTE ya, karena di sini adanya 2G sama 3G. Oke, jadi dia belum LTE. Tapi kalau di sini teknologinya sudah LTE karena dia ditambahin LTE-nya di sini. Oke. Terus
sini juga ditambahin BBU extension. Jadi perbedaannya seperti itu ketika kita ingin mengimplementasikan jaringan LTE. Tinggal ditambahkan saja pada sisi BTS-nya ya, pada sisi site-nya yaitu slot yang si LTE-nya, sehingga dia sudah bisa dilayani oleh jaringan LTE. Dan ini teknologi yang mereka-mereka ini digabungkan yang terintegrasi jadi satu seperti ini, itu dinamakan dengan teknologi SDR. Software Defined Radio, artinya beberapa teknologi itu bisa kita integrasikan dalam satu tempat seperti ini. Oke? Nah, kemudian ini adalah BBU. Jadi kan kalau di dalam eNote B itu ada BBU ya teman-teman. Jadi kan eNote B ada dua jenis ya. Jadi eNote B itu bisa membawa BBU atau ada juga RRU. Tapi kalau RRU ini tempatnya di atas antena, dekat-dekat antena seperti ini, maka dinamakan dengan RRH. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang BBU. Jadi BBU itu bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, dia ada bermacam-macam slot ya. Ada LBBP, jadi LBB itu adalah LTE, Baseband Processing Radio Interface. Dia fungsinya adalah supaya untuk menginterfacekan antara BBU dan RRU seperti ini. Jadi yang menginterfacekan adalah slot yang sebelah sini. Kemudian ada juga LMPT, yaitu LTE Main Process and Transmission Unit. Dia fungsinya adalah mengontrol dan memanage base station system dan menghasilkan interface S1 dan X2. Jadi kalau kita ngomongin tentang LTE itu kan dia sudah bisa menggunakan interface yaitu S1C ya seperti ini ke bagian MMI dan S1U ke bagian SGW atau bagian PGW-nya sebelah sini. Dan dia juga menggunakan X2. Nah ini interface ini akan dikontrol oleh LMPT tadi nih sebelah sini. Kemudian ada juga UPEU, jadi itu adalah Universal Power Environment Interface Unit. Dia fungsinya untuk mengatur powernya supaya BBU-nya itu bisa berjalan atau bisa nyala. Nah nanti di sini itu adalah slot-slotnya teman-teman di bagian fan ya, di bagian fan sebelah sini ada slot-slot. Di mana slot-slot ini ada banyak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 18, 19 juga, dan ini termasuk teknologi layering di mana slot-slot ini itu bisa berbeda-beda antar satu site dengan site lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan BBU kan isinya seperti ini ya. Dia kan ada bisa kita taruh jaringan apa yang ingin kita implementasikan. Dan ini itu antara site bisa berbeda teman-teman. Jika di daerah tertentu ya, di daerah A itu lebih banyakkan penduduk yang menggunakan jaringan LTE, oh berarti slot-slotnya mungkin jaringan 2G ini kita alokasikan menjadi LTE. Jadi ini dicabut ganti LTE. Terus ini juga dicabut ganti LTE gitu. Kalau misalnya dia mensupport LTE, tidak ada yang menggunakan voice secara analog. Jadi voice-nya itu dia menggunakan data kayak misalnya WhatsApp atau Line gitu ya. Terus kalau misalnya satu daerah dia belum daerah B gitu ya, dia belum ada internet di sana, dia masih menggunakan voice, oh berarti di sini kebanyakan yang 2G-nya. Jadi di sini tambahin 2G-nya gitu. Pokoknya antar site itu bisa berbeda-beda. Bisa juga di daerah C dia bisa menggunakan teknologi apa saja, jadi campuran seperti ini ya. Dan itu sangat tergantung pada kondisi di mana usernya itu memakai datanya tersebut. Kita lanjutin. Ini adalah gambar dari BBU 3900 kabel ya. Teman-teman di sini bisa lihat di sini ada BSC. Jadi kalau misalnya kita ada BSC, oh berarti teknologi ini merupakan menggunakan 2G, oke? Karena BSC itu terletak di controllernya 2G di sini. Makanya yang tadi itu adalah perangkat yang 2G. Kemudian di sini juga ada CPRI. CPRI itu adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan RRU dengan BBU untuk koneksi ketika dia menggunakan kabel fiber optik. Dan juga di sini adalah penjelasan tentang BTS topologi, oke? Jadi topologi dalam BTS itu ada bermacam-macam, teman-teman. Ada yang namanya star ya, seperti ini. Yang star, jadi ini ada BSC terus dibagi menjadi star bentuknya seperti ini ke BTS-BTS-nya. Ada yang tree, jadi kalau tree itu kayak bercabang-cabang. Ada yang change itu kayak macam bass ya, jadi dia satu garis aja seperti ini. Dan ada yang ring, jadi dia kayak ngeloop gitu loh. Nah, macam-macam topologi ini itu akan dibentuk sesuai dengan areanya. Yang pertama ya, sesuai dengan areanya. Kepadatan penduduk itu seperti apa sih? Kalau misalnya dia padat, oh berarti cocok memakai teknologi topologi yang apa nih gitu. Dan juga dia melihat pada cakupan wilayahnya.
Nah, cakupan wilayah itu kan ada urban ya. Ada urban, ada suburban, dan ada rural. Nah, kalau urban ini adalah daerah yang padat penduduk, biasanya di perkotaan. Kalau yang suburban ini adalah kayak antara perkotaan dan juga pedesaan. Dia ada campuran ya antara mereka berdua di tengah-tengah. Kalau rural itu adalah yang pedesaan. Nah, nanti dia juga bisa melihat pada kondisi cakupan wilayahnya di sebelah sini ketika dia ingin menggunakan topologi tertentu. Dan juga yang keduanya, dia akan melihat dari user yang memakainya. Apakah usernya itu kebanyakan di wilayah-wilayah industri atau wilayah residensial seperti penduduk seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah frekuensi-frekuensi yang digunakan pada 4G LTE ya teman-teman. Dia ada bermacam-macam band di sini ya yang digunakan. Misalnya ini adalah band 3. Band 3 itu digunakan pada frekuensi 1800 ya. Jadi ini downlinknya frekuensi 1800. Karena kita tahu ya bahwa LTE itu kan dia bisa beberapa frekuensi yang digunakan ya. Yang utama adalah 1800 MHz ya, di sini frekuensinya adalah 1 MHz, dan juga ada yang 2300 MHz. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan frekuensi 2G, maka dinamakan dengan L900. Kalau menggunakan frekuensi 3G, dinamakan dengan 2100. Nah, yang bagian 1800 itu merupakan band yang ketiga di sebelah sini. Kemudian ada juga band keempat ya. Dia menggunakan frekuensi yang 2100 ini. Jadi ini adalah band 4, N4 ya. Ini adalah N3. Lalu kalau N5 ini menggunakan 800 MHz ya. Terus ada juga band 8 di sini menggunakan 900. Oh, berarti yang ini menggunakan N8. Lalu ada juga yang band 40, dia menggunakan 2300. Oh, berarti yang ini adalah N40. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin melihat frekuensi tertentu dalam teknologi duplexnya TDD atau FDD, dan juga bandnya itu band berapa, teman-teman bisa lihat pada tabel seperti ini. Oke, nah ini adalah pendahuluannya terlebih dahulu. Nanti selanjutnya kita akan belajar flow of radio network planning. Oke, sebelah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.